apa acuan kita dalam save atau menyimpan air atau kita membuat lumbung air. Mungkin kalau di daerah Kalimantan, ini kan curah hujannya oh 1 bulan seminggu nggak hujan, 1 bulan hujan atau ini. Nah ini masing-masing daerah tentu berbeda tentang konsep manajemennya. Maka nanti ini menjadi penting ketika kita konsep yang paling paling curah hujan, masa-masa hujan dan sebagainya. Contoh ilustrasi kecil nih. Kalau hari membutuhkan 10 liter 10 liter air, berarti dalam 1 bulan 300 liter air. Berarti dalam 10 bulan kita butuh 3.000 liter air. Maka 3.000 liter air di masa penghujan ini harus kita tampung, kita simpen, nggak kita ambil-ambil, kita tutup rapat, bukanya besok kalau kemarau. Ini namanya bicara tentang manajemen dalam bahasa masyarakat yang sederhana. Nah, nanti dalam bahasa level-level masyarakat tertentu lebih mudah lagi karena kita bicara yang terkait dengan teknologi penyimpanan dan sebagainya. Nah, baru kemudian karena di masa-masa musim penghujan ini kita tiap hari dapat supply. Kita harus saving yang untuk 10 bulan ini wajib. Gitu. Jadi konsep manajemen ini menjadi penting. Next lanjut. Nah, di teknologi gamma filter ini sudah kita kembangkan, di mana teknologi ini sudah melalui 3 kali filterisasi. Tolong dinaikkan sedikit. Belum pas. Ya, oke. Okay. Nah, di teknologi ini sudah melalui 3 kali filterisasi. Yang pertama adalah di talang. Paling atas kalau dari kami kiri, kalau dari Anda kanan. Nah, ini hanya berupa setrimin ayaan pasir di mana setrimin ayaan pasir ini untuk menghalau sampah-sampah berupa padatan yang berat. Misalnya daun, tikus, cicak, dan sebagainya, harapannya tidak masuk di dalam tampungan air kita. Itu pemfilteran pertama. Kemudian pemfilteran kedua, tolong krusol dialahkan ke pipa yang besar. Nah, di dalam pemfilteran kedua ada di pipa yang pipa ini kita buat gede gitu ya. Kembali ke penayangan. Oke, ditunggu. Agak bersabar, nggak apa-apa. Nah, pemfilteran pertama kami ulang. Pemfilteran pertama ada di talangnya. Jadi nanti tikus, cicak, dan macam-macam tidak akan masuk di dalam tampungan air kita. Kita menggunakan cukup pakai streamin ayaan pasir yang pakai 0,5 cm. Jadi jangan yang terlalu lebar. Kemudian pemfilteran kedua, kita tidak menggunakan batu, arang, dan sebagainya, tidak. Itu justru akan menambah material di dalam air. Jadi kita hanya menggunakan filter-filter alami yang tidak perlu pakai benda-benda seperti itu. Kemudian yang kedua, pipa untuk diterimanya air hujan pertama ini kita menggunakan pipa 6 in, di mana di dalam pipa ini hujan pertama yang mungkin dalam pikiran ke penampungan air hujan pertama. Kita bicara teknis ini penting. Karena ini mungkin bisa diterapkan di upgrade di beberapa wilayah yang memang kita membutuhkan teknologi ini. Nah, maintenance-nya seperti apa? Nanti kalau ini hujan pertama nih, udah penuh. Nanti hari hujan berikutnya kalau hujan lagi gimana? Di pipa ini kita di bawahnya kita kasih keran. Sehingga ketika air di dalam pipa ini penuh, tinggal kita buka sampai ketika selesai hujan kita buka sampai habis, kemudian kita tutup lagi, baru nanti hujan pertama akan masuk di situ lagi. Nah, izin. Nanti bisa kami kirimkan untuk selanjutnya yang berupa video agar lebih mudah. Ya. Selanjutnya, pemfilteran ketiga ada di dalam tutup tandon ini. Jadi ini melalui 3 kali filterisasi di talangnya, kemudian pipa 6 in sebagai pipa pembuangan air hujan pertama yang ketika di dalam tutupnya kita menggunakan dakron. Untuk apa? Untuk antisipasi debu halus yang ikut terlarut di dalam air. Nah, di situ ada juga petunjuk bahwa di atas tampungan ada stop keran. Ketika
Apakah nanti tampungan ini langsung bisa ke instalasi ini langsung bisa bak-bak berupa semen bisa? Boleh. Mau dilangsungkan di wadah-wadah apapun, yang penting konsep pemfilterannya ini tepat. Jadi bagaimana nanti sampah-sampah berupa fisik gede tidak masuk, air hujan pertama tidak langsung di tampungan akhir, itu bisa. Yang nggak boleh itu kalau ada hujan nggak ditampung, itu baru nggak boleh. Ini akan berkah, kira-kira begitu. Nah, ketika tampungan ini penuh, inilah kita bicara tentang manajemen air kita. Limpasan atau luberan ini bisa kita masukkan ke bak-bak baik yang dari semen maupun nanti apa namanya paralel dengan bak-bak tandon-tandon yang lain. Ini lebih praktis, ini lebih enak. Baru nanti kalau kita bicara paralelnya ini, limpasannya ini, oh kami butuh save, butuh nyimpen, butuh lumbung air 3.000 liter air, 3 liter air tak penuh yang sudah tervital, baru nanti ditutup. Nah, tandon ini yang harian ketika musim penghujan, kira-kira begitu. Jadi ini sebetulnya sudah luar biasa teknologi ini. Ketika bicara untuk filterisasi air hujan yang kita khawatirkan setiap saat. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pembuktian secara ilmiah. Orang selalu yang dipertamakan soal pembuktian ilmiah. Sekalipun kadang-kadang saya heran, jujur uji labnya gitu. Gak ada yang jawab, gak ada yang tanya katanya. Nah, inilah maka pentingnya kita kalau bicara tentang teknologi bagus semua, no problem. Bahkan di bawah batang ambas, di bawah batas ambang batas untuk permenkesnya. Jadi baik-baik saja, aman-aman saja. Ini pembuktian ilmiah kita. Belum lagi pembuktian yang lain gitu. Ini data secara saintifik. Oke, lanjut. Karena kalau kita bicara tentang penyelesaian masalah, tidak hanya bicara tentang berdasar data. Mohon maaf, tidak hanya karena kerusakan yang butuh solusi, butuh tindakan cepat. Manfaatkan kebutuhan kita sehari-hari. Kalau kita nampungnya di kebun, ya kita buat nyiram tanaman kita. Kalau nampungnya kita di tempat-tempat peternakan yang ke untuk kebutuhan skala rumah tangga. Karena kenapa tadi saya matur di awal, bagaimana kita merubah masyarakat itu menjadi subjek penyelesai masalah, bukan bagian dari masalah krisis air ini, dan bukan menjadi objek penyelesaian masalah selama ini yang penyelesaiannya secara instan, belum permanen. Ini yang menjadi tantangan kita. Nah, air hujan yang kita tampung secara tepat seperti SOP yang sudah dilakukan di atas, sebetulnya langsung minum juga nggak apa-apa. Hujanan, kemudian langsung terminum. Apakah Anda muntah-muntah? Yang ada orangnya itu bisa di Zoom? Air hujan, di mana teknologi ini di samping untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan air, tapi juga teknologi ini untuk membahasakan bahasa air hujan di semua level, termasuk di generasi Z saat ini. Jadi harus dibahasakan dalam bahasa sekarang dengan teknologi ini. Nah, di proses teknologi elektrolisa air
beli air pH tinggi gitu. Bisa bikin sendiri, teknologinya sederhana, bisa belajar di tempat kami gitu. Nah, kemudian inilah air-air yang kita kenal dengan air basah yang kita minum sehari-hari. Tapi sekali lagi, tanpa teknologi ini pun air sudah sangat layak untuk diminum. Tadi pembuktian ilmiahnya itu sudah menunjukkan. Nah, kemudian pecahan kedua menjadi apa? Pecahan kedua ini menjadi air yang kandungan oksigennya tinggi. Kalau air yang punya potensi hidrogen tinggi yang kita kenal air basah yang untuk kita minum ini sifatnya antioksidan, maka air yang kandungan oksigennya tinggi ini menjadi air yang sifatnya oksidan. Jadi dari satu rasa dirubah menjadi dua rasa yang kemudian manfaatnya berbeda. Yang kita minum yang air basah yang punya potensi hidrogen tinggi atau air pH tinggi, kemudian air yang punya kandungan oksigen tinggi ini kita manfaatkan untuk peruntukan yang lain. Nah, empiris kami, pengalaman kami manfaatkan ke banyak hal. Untuk mencuci buah, mencuci sayur, perawatan kulit dari gatal, luka, dan sebagainya. Termasuk kalau teman-teman ada yang luka hati bisa pakai ini. Nah, kemudian juga kita manfaatkan selain itu bisa untuk hand sanitizer karena dia salah satunya berfungsi sebagai antiseptik. Seperti di dalam video yang awal tadi. Nah, video awal itu yang tentang air asam itu kita bikin ketika masa-masa corona waktu itu, COVID waktu itu. Nah, di masa-masa COVID inilah penelitian tekan air basah air asam ini kita mendapatkan penghargaan dari LPDP. Jadi memang ini kita teliti penelitiannya waktu ketika terjadi pandemi yang membutuhkan langkah-langkah sempat dalam upaya untuk cepat memulihkan mereka yang terpapar dan salah satunya adalah dengan memanfaatkan air hujan ini gitu, kira-kira gitu. Nah, ini teknologi-teknologi ini bisa dipelajari di tempat kami di Sekolah Air Hujan Banyu Bening. Next, lanjut. Sekarang, ternyata teknologi ini juga sangat optimal kok untuk meminimalkan banyak hal. Nanti bisa dicek. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bicara di konsep minum. Kenapa dari awal saya bilang bahwa air mempunyai potensi yang luar biasa untuk menjaga daya tahan tubuh kita? Karena peran air di dalam tubuh itu banyak. Satu, air ini mampu nggak berperan untuk membersihkan sel-sel kita? Karena kalau sel-sel kita tidak terbersihkan setiap saat, setiap hari, maka yang terjadi nanti sel kita akan karaten. Yang niki akan mempengaruhi sistem tubuh kita, sistem mesin tubuh kita. Yang nanti akan konslet yang membuat elastis beberapa hal terganggu. Yang kedua, air ini mampu nggak membawa nutrisi ke jaringan sel kita untuk proses regenerasi sel. Ini menjadi penting, karena terkadang gizinya bagus nih. Tapi kenapa nih daya tahan kita tidak terjaga dengan baik? Kita tahu nih, kalau nggak salah 10% kasus stunting itu bukan mereka yang nggak punya mereka yang rentan ekonomi loh, justru mereka yang surplus. Kenapa? Karena air nggak pernah diperhatikan. Gizi yang bagus itu nggak akan optimal masuk ke sel kita untuk regenerasi sel ketika air kita tidak terukur. Baik terukur secara kuantitas maupun terukur secara kualitas. Karena air yang masuk di dalam tubuh yang diperhitungkan bukan masuknya di dalam tubuh, tapi air ini masuk nggak di dalam aquaporicel kita. Dan air-air yang dibutuhkan di aquaporicel kita adalah air-air yang soft water, air-air yang demineral, air-air yang paparannya rendah. Karena ketika paparannya tinggi, air ini menjadi air-air mineral, maka nanti air ini menjadi klaster molekulnya gede-gede, bukan klaster yang kecil. Sehingga ketika klasternya gede, air saja masuknya susah, apalagi bawa kayak gitu. Nah, yang ketiga apa? Air ini harus mampu menghidrasi ke seluruh jaringan sel tubuh kita. Inilah pentingnya air di dalam tubuh kita. Ketika air ini berfungsi optimal, maka 70% kebutuhan air kita akan tercukupi dengan baik. Ketika 70% kebutuhan air kita di dalam sel ini terpenuhi dengan baik, di dalam organ-organ kita berfungsi dengan optimal, dengan baik, maka darah kita akan terjaga dengan baik keencerannya. Karena kita tahu nih, 90% darah kita terdiri dari air. Kenapa kemudian menjadi kental? Ya,
interpeksi, kurang takaran minumnya, atau takaran minum kita sudah lebih, tapi air ini masuk nggak di aquaporin? Lanjut. Itu. Next. Lanjut saja. Nah, oke. Setelah kita menampung sesuai dengan kebutuhan kita save yang untuk masa-masa kemarau menjadi lumbung air kita, maka konsep selanjutnya adalah bagaimana sisanya harus kita tabung. Kita harus punya kesadaran penuh. Oke lah, mereka yang masih punya lahan-lahan terbuka banyak, bukaannya banyak, nggak masalah. Tapi mereka yang sudah dalam kondisi lahan yang terbatas harus mempunyai kesadaran penuh. Pertama bisa dimasukkan apa? Bisa kok dimasukkan ke sumur kita. Dan kami praktekkan. Ada salah satu talang kami, kami langsung masukkan ke dalam sumur. Dan ternyata ketika kemarau panjang, orang geger air sumurnya turun, anomali permukaannya, kami tetap saja. Kami safe saja, kami aman-aman saja. Kami survive dengan begitu air kita. Nah, cara selanjutnya bisa apa? Kalau lahan kita sempit, bisa pakai biopori, bisa kalau agak luas dikit bisa pakai sumur resapan, atau yang punya lahan-lahan terbuka lebar bikin aja lubang-lubang untuk masuknya air hujan, atau langsung diinjeksi ke dalam tanah. Tapi ini jangan latah karena tidak semua wilayah bisa, harus disesuaikan dengan wilayah kita. Apalagi wilayah-wilayah yang jenuh air, misalnya di lahan-lahan gambut. Nah, ya biar alamiah saja. Nah, nanti di daerah-daerah kemiringan tertentu, jangan kemudian pakai sumur resapan. Longsor nanti teman-teman, maka harus tepat. Ini harus pakai vegetatif tanaman, atau pakai sumur resapan, atau pakai apa-apa. Ini harus disesuaikan dengan kondisi geologi tempat kita, maupun kondisi secara umum wilayah kita. Penting sekali, jangan latah. Hanya karena saking semangatnya menampung, di daerah miring kita bikin sumur resapan, memicu longsor, bahaya. Next, lanjut. Nah, harapannya kita bisa mandiri air. Mandiri ini banyak nih. Setidaknya kita nggak lagi ketergantungan air tanah kita, teman-teman. Air tanah kita sudah menjerit, sudah di zona merah. Kalau kita melihat data, lihatkan nanti data-data, kita bisa melihat data yang dirilis, baik itu dari Bappenas maupun dari lainnya, dari BMKG, betapa kita ini, krisis air kita ini sudah memasuki di krisis serius, dan kita tidak hanya di krisis nasional loh, kita global loh, kita sudah global loh gitu. Kemudian bagaimana kita mendorong masyarakat ini untuk memenuhi kebutuhan mereka, menyelesaikan permasalahan mereka secara mandiri, ini menjadi penting. Yang tadi saya bilang, bagaimana kita dengan menampung air hujan ini membangun masyarakat untuk menjadi subjek penyelesaian masalah, bukan objek penyelesaian masalah. Next, mandiri apa saja sih yang kita maksud itu? Kita bisa mandiri banyak hal. Setidaknya air kita gratis, nggak perlu berbayar lagi. Berarti menuju mandiri ekonomi dong? Iya. Setidaknya kita mendapatkan air yang sehat kalau belum banyak paparannya dibanding air tanah kita. Gitu. Gratis lagi. Nah, berarti menuju mandiri sehat. Yang ketiga, kalau air yang jatuh di tempat kita, kita kelola dengan baik, nggak meluber ke tetangga, kita menjaga komunikasi sosial. Berarti kita juga mandiri sosial. Setidaknya tidak memicu konflik di lingkungan kita. Kita tahu nih konflik tentang air gede banget loh, gitu. Baik karena ketika lebih maupun ketika kekurangan, maka konsep manajemen menjadi penting. Gitu. Dan kami harapannya ke depan, yang menjadi harapan kami nanti memanen air hujan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih kita sehari-hari ini menjadi budaya kembali masyarakat kita. Next, lanjut. Nah, air hujan adalah sumber yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Mari kita kelola dengan baik, kita manfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan hidup kita. Yuk kita kawal Undang-Undang Dasar 45 di pasal 33 ayat 3 ini, bahwa bumi, air,
dan kekayaan alam ini dikelola oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, maka dimulai dari kita untuk kita berbuat sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Kami ingin bahwa ini menjadi bagian yang menjadi perenungan kita bersama. Kita bisa melakukan kok. Hanya soal kita tergerak untuk mau atau tidak sesuai kapasitas kita masing-masing. Untuk kita terus menggaungkan pesan-pesan air hujan ini sebagai solusi air bersih kita. Next, lanjut. Lanjut saja. Nah, karena kami orang Jawa, tagline-nya sederhana. Ngombe banyu dan ben oraidan. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, luar biasa semangatnya dan juga pencerahannya ya. Masuk dalam hati. Lengkap sudah Undang-Undang Al-Quran, Sains, Jidis dibahas. Selanjutnya, ini yang pertama acungkan tangan dulu. Yang sering di-mention tadi, Kalimantan. Pak Ali Firmana, silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan jelas suara saya ya. Aman, Pak. Ya, perkenalkan Bu, saya Ali Permana Wiguna dari Sampit, Kalimantan Tengah. Menarik sekali apa yang Ibu sampaikan dan kebetulan kami juga di sini curah hujannya lumayan tinggi dan saya juga mencoba menggunakan air hujan hanya sebatas untuk kolam, untuk menyiram tanaman, ya. Nah, memang kita ingin sekali untuk memanfaatkan maksimal air hujan ini karena saya sudah melihat bahwa PDAM kami pun sudah menampung air hujan yang selama ini PDAM air bakunya dari Sungai Mentaya malah menggunakan air hujan. Nah, mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan, Bu. Yang pertama, tadi ada proses penampungan. Nah, saya ingin lebih jelas tentang proses elektrolisa tadi ya, yang sehingga air hujan itu bisa langsung diminum. Mungkin bisa lebih gamblang lagi penjelasannya, Bu, sehingga atau mungkin ada perlu alat-alat tambahan untuk penggunaan elektrolisa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang penampungan air hujan. Nah, saya di rumah juga punya sumur dan memang saya niatkan untuk menampung air hujan yang ada di rumah saya. Karena tetangga saya itu selalu harus, kalau hujan turun, harus mengumpak ya, dipompa airnya supaya keluar dari pekarangan. Nah, saya menggunakan sumur saya untuk menampung air hujan itu. Pertanyaannya, cukupkah mungkin menampung itu dan apakah karena air hujannya berubah menjadi sesuai dengan air gambut sehingga tidak bisa optimal untuk memanfaatkannya. Kira-kira ada solusi yang bagaimana sehingga air hujan yang masuk ke sumur itu bisa lebih baik. Itu aja, Bu. Terima kasih. Luar biasa dan sangat mencerahkan kami materinya. Terima kasih, Mas Naufal. Langsung dijawab Maun, Ibu Sri? Atau mau ditampung 3? Langsung saja. Langsung saja di... Suaranya sangat kecil seperti kami. Oh, gitu. Langsung direspon penjenengan, Ibu Sri? Jadi suaranya sangat kecil. Semoga tidak salah kami menangkap ya. Yang pertama adalah pertanyaan tentang elektrolisa air kalau nggak salah. Ya betul, Bu, betul. Ya. Betul? Ya betul. Alatnya atau prosesnya seperti Jadi apa? elektrolisa air ini sebetulnya konsep ini hanyalah dua bejana berhubungan yang kemudian dialiri listrik melalui aliran arus DC saja. Ya, kami punya tim yang kemudian membuat adaptor khusus untuk proses ini gitu. Nah, di dalam proses ini, air ini hanya membutuhkan dua bejana berhubungan yang bahan-bahannya sangat sederhana ada di sekitar kita. Yang paling penting adalah konsep dua bejana berhubungannya ini adalah bejana yang food grade. Jadi yang aman, setidaknya PP7 lah kira-kira begitu. Kemudian yang kedua,
yang dibutuhkan juga adalah untuk penyambungnya. Nah, kita biasanya menggunakan valve. Kalau tadi di dalam video nanti bisa ditayangkan ulang untuk bisa dilihat gitu. Nah, valve ini untuk antisipasi atau stop run ini untuk di samping untuk menghubungkan dua bejana berhubungan ini, tapi juga berfungsi untuk ketika listrik mati nanti kita tinggal ketika listrik mati lebih dari 2 jam, tinggal nanti stop run ini ditutup agar air yang sudah terpecahkan ini tidak bercampur kembali. Nah, bahan yang ketiga yang dibutuhkan adalah keran air di masing-masing bejananya. Yang keempat, kita membutuhkan ring torrent untuk menjadi pengait stop run yang kita pakai untuk menghubungkan. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan kapas sebagai filter antara di bejana satu dan bejana kedua satunya. Jadi nanti ada filter di dalam proses pertukaran ion ini. Kita biasanya menggunakan kapas saja yang mudah didapat, kapas lapis gitu. Jadi jangan yang sulit-sulit banyak. Kemudian memang yang agak kesulitan kita di sini adalah tentang konduktor. Konduktor ini kita menggunakan titanium memang. Di awal kami menggunakan kita menggunakan titanium baru dianggap sampai detik ini masih dianggap aman gitu. Artinya dia tidak korosif ketika kita gunakan untuk elektrolisa air hujan. Nah, itu sebetulnya sangat sederhana Pak, karena hanya arus positif negatif saja dan itu hanya arus DC yang nanti kalau air ini dimasukkan di dalam bejana, listrik kita colokkan yang air asam di positifnya ini kabelnya kita colokkan di bejana asamnya, kemudian yang kabel hitam yang bermuatan negatif ini kita colokkan di kabel di basanya, di bejana basanya, listrik kita on kan, nanti dia berproses dengan sendirinya. Otomatis mereka sudah melakukan pemecahan partikelnya secara otomatis. Hanya saja Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, ini yang sering kali kami mendapatkan komplain gitu. Kenapa di air asamnya nih sulit menjadi kita lupa bahwa tekanan air itu hanya 20-30% sehingga untuk mendapat air yang kondisinya terpecah yang sudah menjadi asam kemudian multifungsi untuk beberapa hal itu memang butuh waktu berhari-hari, apalagi kalau kita sudah di musim hujan yang mencapai di puncak seperti ini. Ini airnya sudah cenderung basah banget. Basah semuanya. Jadi untuk mendapatkan air asam itu justru sulit. Inilah perlunya kita, pupung saya ingat salah satunya, mohon Bapak Ibu nanti yang memang bergerak di dunia pendidikan, kita perlu mengupgrade beberapa materi terkait dengan air hujan ini. Berkali-kali kami sampaikan, termasuk ini kami sampaikan ke beberapa yang memang konsisten di dunia pendidikan, ayo dong informasi yang tepat ke anak-anak didik kita. Karena berkali-kali kalau kami berhadapan dengan anak didik selalu yang disampaikan, oh air hujan itu asam. Potensi of hidrogen itu memang menjadi salah satu indikator. Tapi ketika kita menyampaikan kepada anak didik kita tanpa disertai uji-uji langsung kepada mereka, ini sangat membahayakan. Karena selalu saya tanya, sama guru diajak nggak ngecek airnya ketika hujan? Tidak. Nah ini hati-hati karena banyak yang kami dampak dari hal ini, banyak anak-anak kemudian menjadi fobia dengan air hujan. Ini beberapa hal yang memang harus perlu pelan-pelan kita lakukan di semua lini aspek keilmuan kita termasuk di dunia pendidikan untuk mengupgrade kembali keilmuan kita terkait dengan air hujan ini. Kenapa? Kan kita saat ini butuh banget Bapak Ibu anak didik agar mereka tahu solusi saat krisis yang terjadi mulai berjalan saat ini. Kembali ke proses elektrolisa air hujan. Nah, proses pemecahan yang terjadi ini, mohon izin Pak nanti bisa ditanyakan kembali karena tadi suaranya sangat kecil sekali, kami tidak begitu mendengar. Nah, itu nanti di proses ini sebetulnya yang jadi indikator sederhana bisa ketika di air basah atau di negatif ini sudah naik, kita biasanya menggunakan stiker yang tulisannya diminum gitu. Kemudian di air asamnya ini turun, ini indikator bahwa alat ini berfungsi dengan optimal. Nah, proses pemecahan optimal ini masing-masing air ini tergantung dari kualitas awal. Jadi kualitas awal itu menjadi penting juga. Tapi rata-rata kalau kita memproses di bejana yang
besarannya 15 liter, 4 jam, 6 jam itu sudah optimal terpecah. Karena memang bejana-bejana yang kita gunakan banyak macamnya Pak, ada rata-rata 29 liter air dan berjajar banyak sekali. Karena tempat kami ini ada 2 lokasi, yang satu ini tempat memang kami konsepnya tempatnya terbuka, masyarakat bisa mengakses air untuk minum mereka secara gratis 24 jam gitu. Nah, di tempat yang satunya adalah di tempat sekolah kami, sebuah joglo sederhana yang untuk pembelajaran terkait dengan air hujan yang saat ini juga baru berlangsung gitu. Nah, di situ kita juga menata proses-proses untuk elektrolisa air ini. Sederhana Pak, tidak sulit. Sederhana tidak sulit. Tapi memang yang agak kerepotan adalah di soal titaniumnya ini, karena kita memang mencari yang paling food grade dari sekian bahan, memang kita yang paling kesulitan soal titanium, makanya sampai detik ini kami masih menggunakan jaringan untuk mendapatkan titanium ini. Kami pernah melakukan pembelian secara online, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi yang kami harapkan. Nah, yang kedua Pak, mungkin tadi soal menabung. Mohon maaf sekali lagi kami sampaikan, sesuaikan dengan daerah masing-masing. Termasuk ketika, oh kami masukkan ke sumur, tapi ternyata daerah kami gambut malah jadi air gambut. Untuk daerah gambut memang lebih tepat Pak. Lebih tepat itu tidak menggunakan yang berhubungan langsung dengan tanah. Jadi misalnya kita bikin aja manajemennya itu pakai bak-bak semen yang kemudian kita tutup, kita hitungkan kebutuhan kita, kemudian biar dia kembali secara alamiah aja. Karena sudah yang namanya di daerah-daerah gambut itu sudah jenuh air. Tapi ada juga teknologi sebetulnya penjernih dari air gambut yang dulu waktu teman kami masih berkarya di sana itu pernah membuat satu teknologi penjernihan air gambut. Tapi konsep kita kan tidak hanya tentang penjernihan air gambut. Kenapa kita nggak memanfaatkan yang memang sudah benar-benar bersih daripada hanya sekedar teknologi membersihkan yang butuh waktu, kos, tenaga juga yang tentu tidak sedikit. Gitu Pak. Jadi memang untuk konsep menabung ini harus benar-benar disesuaikan dengan daerah masing-masing. Maka tadi saya bilang jangan latah ya di daerah miring kok pakai sumur resapan. Ya longsor lah nanti gitu. Maka vegetatif menjadi alternatif yang penting. Tanaman-tanaman konservasi, tanaman-tanaman endemik ini menjadi penting. Nah, salah satu yang kami infokan Bapak Ibu, banyak sekali pertanyaan, bagaimana kami di daerah gambut ini yang kemudian yang terancam itu giginya. Mohon maaf Bapak Ibu, pertanian di daerah-daerah gambut yang memang daerah-daerah asam ini rata-rata sangat rendah kalsium yang dihasilkan. Maka perlu sekali penambahan kalsium di luar makanan yang lebih banyak. Karena kita melihat pengalaman mereka yang memanfaatkan air hujan secara murni tanpa tambahan air lain di daerah-daerah yang bukan gambut baik-baik saja kok giginya. Jadi ini sangat kasuistik, jangan digeneralisasi. Maka pentingnya kali ini saya minta teman-teman semua, ayo kita sama-sama nih bikin satu riset kecil-kecilan by data, big data kita, yang nanti menjadi big data masing-masing dari kita, bagaimana air hujan di masing-masing wilayah, yang ini nanti menjadi bagian dari pembuktian ilmiah dan menjadi bagian literasi kita terkait dengan air hujan ini. Begitu Bapak, terima kasih sekali. Terima kasih banyak Bu, terima kasih. Siap. Pokoknya kalau ke Jogja Pak, ditunggu Pak. Siap Bu. Saya mau belajar banyak di sana. Sama-sama kita belajar bersama. Siap Bu, makasih banyak. Selanjutnya Bu Ina atau Bu Aisyah? Ada? Bu Ina, silakan. Masih di mute Ibu Ina. Ngapunten Bu Ina, masih di mute. Jelas Pak? Nah udah. Jelas. Silakan. Baik, Ibu, perkenalkan saya Ine dari Cirebon. Kebetulan saya pendamping desa di 10 desa. Pertanyaan saya, ke satu, membutuhkan biaya tinggikah untuk menggunakan daya tampung air hujan? Yang pertama. Yang kedua, di daerah dampingan saya kebetulan ada yang kualitas airnya bagus, air tanah, dan ada yang berkualitas sangat jelek ya. Nah, yang kedua,
kalau misalnya ditampung pada saat musim hujan, terus dengan bejana-bejana itu pada saat musim kemarau, apakah itu bisa bisa apa bisa disimpan lama gitu daya penyimpanannya apakah lama apa tidak gitu kualitas airnya. Karena tadi sempat kalau tidak salah Ibu sempat menyinggung pada saat pandemi ya. Itu sangat bermanfaat sekali. Berarti kan dalam pikiran saya itu banyak mengandung ion-ion dan banyak mengandung apa ya? Banyak mengandung untuk daya tubuh, daya tahan yang sangat tinggi. Itu Bu cukup pertanyaan dari saya. Sekian. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih ya Bu. Nih, pertanyaannya bagus banget nih. Pendamping desa nih penting nih. Bahkan ketika kami dengan dari Kementerian Desa, kami minta bahwa salah satu bisa nggak sebetulnya penganggaran ini untuk penganggaran hal-hal seperti ini gitu. Ternyata bisa gitu. Jadi artinya tidak masalah nanti Bu untuk bisa diterapkan di wilayah-wilayah dampingan Ibu. Bu, konsep kita hari ini adalah bicara tentang sustainable living. Tadi sudah sempat saya singgung, di mana daerah-daerah yang awalnya surplus menjadi rentan. Maka saat ini adalah kita membangun masyarakat untuk adaptasi kondisi apapun. Mulai memperkenalkan air hujan ini. Kalau ditanya soal seberapa sih untuk penampungan air hujan ini biayanya, kami di Jawa tentu beda. Kalau Ibu wonten pundi niki, nanti bisa disesuaikan Bu. Rata-rata pembelian bahan kita 4 sampai 5 juta di kapasitas 1000 liter. Ya, di kapasitas 1000 liter. Nanti bisa dianggarkan oleh desa-desa karena kami ingin juga di follow up oleh desa-desa. Yang desa-desa kemudian peka apa masalah mereka. Ini banyak terjadi di wilayah-wilayah kita di Indonesia. Nah, 4 sampai 5 juta ini sudah bisa dianggarkan untuk kita membuat instalasi pemanen air hujannya di kapasitas 1000 liter. Baru nanti ini bisa menjadi pembangunan instalasi berkelanjutan. Kami membangun ini tidak kemudian tiba-tiba jadi besar, Bu. Kami bangun satu dulu, kemudian kami paralel bisa beli 1 tambah 1, kita paralel sampai akhirnya kami bisa save sampai besok hujan berikutnya kita tetap manfaatin air hujan. Jadi instalasi ini bisa instalasi berkelanjutan gitu. Kemudian yang kedua, apa air ini ada kadaluarsanya sih gitu. Kira-kira begitu. Bu, sebatas tadi konsep menyimpan ini tempat harus tertutup rapat, kemudian hindarkan dari sinar matahari langsung, sangat aman dan tidak ada kadaluarsa. Gitu. Bahkan air hujan yang kita simpan dalam durasi lama rasanya jauh lebih enak daripada air hujan yang baru. Kami ini punya air hujan dari 2012, 2013, Bu. Biasanya kita peruntukkan untuk hal-hal tertentu. Misalnya karena kebetulan kami tiap tahun itu ada namanya event tahunan, Bu, namanya kenduri air hujan. Kita ngajak masyarakat yang kita kemas dengan kesenian lokal, kita ngajak masyarakat untuk memuliakan air hujan ini menjadi sumber kehidupan kita. Nah, di prosesi kenduri ini, kita memang ada ritual yang kita kemas dengan adat, upacara adat gitu. Itu kita menggunakan air-air yang sudah lama itu tadi. Jadi air hujan semakin lama semakin enak, Bu, tenang aja, aman, nggak ada kadaluarsa. Yang penting konsepnya tertutup rapat dan kalau wadah ini tembus sinar matahari, hindarkan dari sinar matahari langsung. Bapak Ibu di wilayah Kalimantan saya masih banyak melihat wadah-wadah yang terbuat dari tanah. Bapak Ibu, bencana dari tanah yang dibakar itu wadah terbaik untuk air dibanding wadah yang lainnya. Jadi wadah-wadah lokal ini tolong manfaatkan dengan optimal, hanya nanti perlu ditambah tutup-tutupnya saja. Termasuk ketika kami di daerah kepulauan-kepulauan kecil di Kepri, Kepulauan Riau itu masih banyak memanfaatkan belanga-belanga itu, maka itu penting banget itu. Kearifan lokal kita harus kita optimalkan. Dan nanti Bu, mohon tadi pertanyaannya yang tadi instalasi pemanenan air hujan itu kalau nanti dianggarkan di desa monggo, tapi kalau untuk praktek kita di harian di rumah, pipa-pipa yang tadi kami sampaikan bisa diganti dengan bambu. Yang penting sistem tadi itu tepat gitu. Jadi konsep pemfilteran tadi yang tepat. Jadi tidak harus dengan pipa, dengan bambu bisa. Begitu Bu, semoga jawabannya yang ditanyakan. Matur suwun Bu.
terima kasih jadi bisa memberikan Eh, pandangan Kondesa, ketika Ibu. ketika ketika kita mendampingi desa, apalagi itu kan untuk di tahun 2025 penggunaan dana desa itu bagian dari kita itu kan perubahan iklim itu kan bagian dari prioritas dana desa. Terus untuk termasuk juga energi terbarukan lah berarti. Terima kasih Bu, wawasannya nanti selebihnya saya bisa mempelajari YouTube Ibu atau misalnya nanti ke depan bisa menghubungi Ibu untuk konsep anggarannya ya Bu. Siap, Bu, Paling siap. Pokoknya kami membuka untuk kita bisa belajar bersama. ya, makasih Bu. Barangkali untuk yang lainnya. Ya, Kasih. siap konter sami-sami, Bu. Ya. Selanjutnya Pak Wahyudi. Baik, baik, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang, Ibu Sri. Konsep pemikiran yang luar biasa ini ya. Tapi mungkin kami akan melihat dari sisi aspek yang lain ya. Jadi kalau tadi dikembangkan konsep pemikiran tentang gerakan mandiri, itu menarik sekali. Tapi kan ini sifatnya individu berarti ya. Ujungnya kan ujung tombak pada per keluarga itu. Kami membayangkan begini Ibu, apakah konsep ini sudah diperhitungkan secara ekonomi khususnya bagi kapasitas kemampuan individu keluarga ya. Jadi bayangan saya ketika kita akan memanen lumbung air itu kan satu musim hujan kita hanya satu musim, kemudian untuk kecukupan kehidupan air dalam satu periode kemarau. Artinya bahwa kita harus punya tabungan air, lumbung air, dan itu bagi setiap individu pastilah punya implikasi terhadap kesiapan infrastruktur pribadi untuk tampung, rawat, kemudian kapasitas, kemudian kualitas tadi sudah dijawab oleh Ibu bahwa tidak ada air yang daluarsa sepanjang pola penyimpanannya baik gitu ya. Dan semua ini ujungnya cost, ujungnya biaya Ibu ya. Satu itu. Kemudian yang kedua, ini kalau kita generalisir pada seluruh zona pasti tidak mungkin karena satu daerah itu ada yang terkait erat dengan kedudukan water table ya, kedudukan muka air tanah. Ketika kita bicara muka air tanah rendah, kalau kita bicara tadi disampung di dalam satu sumur, pastilah muka air sumur juga turun. Sehingga volumenya tidak akan terjaga dalam batas waktu yang akan dipanenkan nanti. Ketika muka air tanah tinggi, tadi kekhawatiran Ibu sudah terkontaminasi dengan kondisi air setempat. Tapi kalau kita proteksi dengan alat yang media tampung yang baik, katakanlah plastik, itu juga berkait dengan biaya. Itu kira-kira apakah konsep ini bisa sebuah analisis ekonomi yang memang sangat dimungkinkan bagi kapasitas individu-individu untuk sebuah gerakan mandiri. Pengertiannya kan pribadi gitu ya. Kalau kami berpikir barangkali ini bisa ditampung dalam sebuah instalasi air desa komunal misalnya, itu pun juga kosnya tinggi ya, karena menyangkut kapasitas tampungan misalnya embung, dan embung ini oleh pemerintah kan sudah banyak-banyak dibangun juga di pedesaan. Tapi kalau kapasitas mandiri, saya pikir biaya ekonominya ini yang belum cukup mampu ya bagi seorang warga gitu. Rumahnya saja mungkin tepat lahannya. Kemudian bangunan tampungan ini kalau hanya sekedar dari gentong-gentong atau apa-apa itu ya mungkin tidak bisa mencukupi dalam 1 tahun masa kemarau ya. Kalau dia mau bikin tampungan air dalam tanah, ya itu kos lagi. Nah, mungkin ini perlu lebih dipahamkan juga kepada masyarakat sehingga tidak
gampang menangkap konsep ini sebagai sebuah konsep yang membangun satu image harapan, tetapi di satu sisi, aduh, yo abot juga ya ternyata begitu. Kira-kira begitu, Ibu. Mungkin ada pandangan Ibu yang lebih apa ya tadi yang terkait dengan kemampuan individu ketika itu menjadi sebuah gerakan mandiri bertemu dengan keterbatasan sangat-sangat serius di pedesaan. Maaf, saya ini kan bergerak di Yayasan Peduli Umat, Bu. Jadi barangkali ada informasi-informasi yang sangat khususnya kosnya itu, pasti saya langsung transfer ke mereka supaya mereka bisa up gitu dari sisi kehidupannya. Terima kasih, Bu Sri. Siap. Terima kasih Pak Wahyudi, menarik sekali masukannya. Dan ini Pak Wahyudi, tadi kami sampaikan bahwa penampungan air hujan ini tidak hanya dengan yang kemudian pandangan termensat dengan instalasi, dengan dana sekian, gitu tidak Bapak. Jadi kami salah satu praktek yang kami sampaikan bahwa bagaimana masyarakat secara umum dalam kondisi ekonomi yang memang mohon izin rentan begitu tetap bisa melakukan gerakan menampung air hujan ini. Jadi kami manfaatkan wadah-wadah yang ada. Bapak di Yayasan Peduli Umat ini keren, Pak. Jadi mohon maaf, kami praktek-praktek yang kami lakukan salah satunya adalah kita membuka donasi-donasi galon-galon yang tidak terpakai, ya, galon-galon yang tidak terpakai yang ada di masyarakat. Kemudian galon-galon inilah yang kemudian kita contohkan di satu keluarga misalnya. Oh, Anda harus save 3.000 liter air. Jadi kita ada galon yang kapasitas 15 liter air, kita kasih dia 200 galon. Nih yang 200 galon nih nggak boleh diwah-wah ya, besok dibuka ketika kemarau. Contoh kecil seperti itu Pak. Jadi jangan termeset kemudian dengan dana. Jangan termeset karena kita nggak ada duit, itu pelan. Kemudian selanjutnya, kita Indonesia ini keren Pak. Punya konsep gotong royong yang luar biasa, salah satunya sistem arisan. Saya masuk di beberapa kelompok arisan ibu-ibu itu saya selalu ngomong begini, bisa nggak sih nih sekali tempo hasil arisannya kagak beli seragam deh gitu, lemarinya udah penuh gitu. Kita harus jadi perempuan yang visioner, perempuan yang keren, yang kita mencetak generasi cerdas, akhirnya harus kita amankan. Caranya gimana? Besok arisan ini kita beliin tampungan air gitu. Nah itu kemudian berantai urut Pak mereka yang dapat kita. Jadi ini nanti pelan-pelan pola ini yang bisa insya Allah bisa diterapkan di masyarakat kita agar merasa ini kemandirian air iya, tapi Buning itu duitnya gede kira-kira gitu. Apa yang ada kita manfaatkan dulu. Termasuk yang saya bilang mereka punya dengan gentong-gentong tanah kita manfaatkan. Yang penting konsep bersih, konsep sistem pemfilteran yang tepat. Kalau dengan cara manual saat yang tepat, cara yang tepat ini menjadi kunci, ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat kita. Maka perlu Pak, mohon izin, Bapak juga perlu menjadi contoh baik dalam gerakan ini. Contoh baik itu kunci tidak bisa tidak. Masyarakat kita itu hanya ATM, amati, tiru, modifikasi, nggak lain. Wah nih Pak Wahyudi, ini ada apaan Pak? Galon banyak banget kira-kira. Oh aku nampung air hujan, aku dengan begini, ini. Wah daripada tak buang-buang, saya bisa tak minta dong air galon-galon mereka. Contoh kecil gitu Pak. Yang penting nanti konsepnya cara penyimpanan yang tepat ini yang terpakai. Kemudian yang terkait komunal Pak. Sebetulnya ketika masa pandemi itu di Kementerian Pekerjaan Umum itu ada namanya APSAH, Aqua Filter Buatan. Tapi sekarang kayaknya dihilangkan program itu. Dulu kami pernah meminta program-program ini untuk daerah-daerah yang memang tanda kutip butuh segera solusi cepat, tapi mereka secara ekonomi nggak memungkinkan banget kira-kira begitu. Nah kami minta memang program-program ini ditempatkan di beberapa wilayah, terutama waktu itu di daerah Sragen, ada Sragen, ada daerah Magetan, ada beberapa lokasi kira-kira yang memang mereka sangat segera butuh solusi tapi belum secara infrastruktur belum memungkinkan karena ini memang dalam bentuk komunal gitu ya. Nah ini
ini yang saat ini program ini kayaknya hilang. Nah, ini perlu kita bangun, Pak, dengan konsep gotong royong yang ada di masyarakat kita. Hanya bagaimana kita mengarahkan masyarakat kita ini untuk kemudian berpikir mana sih yang perlu lebih urgent yang harus kita lakukan. Mohon maaf, kita itu kadang-kadang masyarakat kita itu nggak, saya bilang bukan salah, benar, tapi kurang pas. Hal-hal yang belum tidak begitu pokok kita utamakan, justru yang pokok ini dianggap hal-hal yang belum biasa saja. Contoh tentang air. Jadi geger kan karena nggak ada air. Ketika ada air kita nggak bijaksana menggunakannya gitu, kira-kira begitu. Ketika kita masih nafas dengan lega, kita nggak akan mikir bagaimana mahalnya apa yang namanya oksigen, kira-kira gitu. Nah, inilah saat-saat momen yang tepat. Mohon maaf, apalagi Bapak punya yayasan, itu bisa menjadi contoh baik yang bisa dilihat banyak pihak. Bahkan di yayasan Bapak bisa mendapatkan big data terkait dengan ini. Baik. Yang nanti bisa disuguhkan pembuat kebijakan, inilah yang sudah kami lakukan yayasan kami, dan ini ternyata berdampak seperti ini gitu. Kita memang tidak lepas dari biaya yang namanya cost, Pak. Tapi sekali lagi kita ada beberapa strategi skenario yang bisa kita lakukan di masyarakat kita. Bahkan kita bisa memanfaatkan barang-barang yang dianggap tidak ada manfaatnya, kita bisa manfaatkan untuk tampungan air kita. Tempat kami begini, Pak, depan rumah kami di mana-mana ini penuh galon, Pak. Sekalipun tandon kami gede, sampai hujan yang kemarau kemarin nggak habis, ada tandon masih utuh 5.000 belum terpakai gitu. Tapi kami memberikan contoh pada masyarakat ini yang bisa kalian lakukan. Tidak harus kemudian dengan instalasi yang dana yang gede. Jawaban kami tadi terkait dengan penganggaran di dana desa. Nah, di yayasan Bapak bisa ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang penting konsepnya kita jadi contoh baik dulu. Itu kunci, Pak. Mohon maaf. Di tempat kami, Bapak, seperti di video tadi, anak-anak kecil minum itu tidak disetting, Pak. Itu hariannya tempat kami minum anak-anak. Habis main, habis apa. Bahkan anak-anak yang ketika main jatuh, mereka tahu mana yang air yang untuk membersihkan luka mereka, yang untuk minum, mereka sampai tahu. Mereka nggak lari ke emaknya, mereka ke tempat kami lari, Bu, dia minta air gitu. Itu ada kami. Pembiasaan kecil ini sebetulnya sangat efektif untuk transfer knowledge ke banyak pihak. Terutama Bapak yang punya yayasan. Kalau di tempat kantor Bapak ada penampungan air hujannya, kebiasaan minumnya, nanti akan dilihat banyak orang. Nampungnya pakai instalasi, kedepannya bisa pakai galon dulu bisa, apa yang bisa kita lakukan, tapi bagaimana kita sudah mulai melakukan aksi-aksi sederhana yang bisa dilihat masyarakat menjadi contoh baik tadi, Pak. Begitu Bapak? Baik. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Aisyah. Siap. Terima kasih Pak Naufal atas kesempatannya. Suara saya udah dengar ya? Aman. Oke, baik. Salam kenal Ibu Sri Wahyuningsi. Saya Aisyah dari Lamongan. Jadi yang ingin saya Salam kenal Mbak Anissa Lamongan. Salam kenal Bu. Sangat menarik sekali yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Sri. Kebetulan saya tinggal di Lamongan dan ini kan memang kami tinggalnya itu di area yang sedikit berdekatan dengan area industri begitu Bu. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan terkait dengan apakah ada treatment tertentu lagi yang perlu dikembangkan dalam proses pemanenan air hujan ketika kita berada di area yang berdekatan dengan industri seperti itu Bu, karena memang area sekeliling kami kebetulan di Gresik itu sangat padat sekali industri dan kita tahu bahwa polutan terkait dengan asapnya itu sangat besar dan apakah itu ketika langsung kita panen itu masih tetap aman atau seperti apa atau ada treatment tambahan seperti itu Ibu. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, siap Mbak Anissa. Ya, Kami punya pengalaman ketika di Lakardowo. Mbak Anissa pernah dengar Lakardowo? Oh iya, tahu. Ya, kasus Lakardowo yang berkepanjangan luar biasa gitu. Betul. Di mana limbah B3 menjadi bahan bakar yang kemudian membuat kontaminasi lingkungan, terutama lingkungan udara yang luar biasa.
Pada dasarnya, seperti tadi kami sampaikan, prinsip saat yang tepat ini menjadi kunci. Nah, saat yang tepat ini masing-masing daerah ditentukan durasi waktu hujan pertama tentu berbeda. Kalau Mbak Anissa dekat dengan daerah-daerah yang perindustrian, memang lebih bagus jangkanya agak dipanjangkan. Tapi kalau masih nggak yakin dengan kontaminasi kimianya, Mbak Anissa bisa merebus air yang sudah ditampung ini tadi. Hanya saran kami, usahakan merebus airnya ini tidak pakai aluminium. Karena aluminium yang kemudian dibakar dengan api ini aluminiumnya terlarut. Nah, dengan proses air direbus ini, maka nanti kimia ini akan menguap, Mbak, akan aman. Jadi itu treatment sederhana. Untuk kita takut ketika bahaya-bahaya kimia di dekat daerah-daerah industri itu terjadi. Tapi itu pun tidak signifikan, Mbak. Masih sangat aman dibanding dengan kontaminasi yang ada di air kita. Kami ingat kasus di Lakodowo 2017, saya ke sana, Mbak. Kasusnya yang terjadi apa? Limbah P3 ini ketika menjadi bahan bakar untuk sebuah industri, ternyata kontaminasi airnya ini luar biasa. Masyarakat yang memanfaatkan di radius 1 kilo dari perusahaan dari pabrik ini air untuk mandi itu membuat luka, langsung luka kayak melonyoh-melonyoh itu, Mbak. Nah, ini beberapa hal yang menjadi pembelajaran kita bersama bahwa kita memang saatnya sekarang harus bijak sekali ketika kita melakukan satu kegiatan karena tidak hanya berdampak pada diri kita juga, tapi berdampak pada makhluk lainnya. Ketika kami masa itu, itulah saya melihat yang namanya hujan asam waktu itu ya di Lakardowo itu. Jadi ke hujan pertama itu yang terjadi daun itu langsung gosong, Mbak. Ya, langsung gosong, kemudian radius 1 kilo itu napas kita sudah sesek. Nah, itu memang kita harus perlu treatment yang khusus banget di daerah-daerah industri, terutama bahan bakar yang berbahan bakar limbah, terutama limbah B3. Kalau industri-industri secara umum, saya rasa masih sangat aman ketika dengan treatment cukup direbus. Kira-kira begitu, Mbak. Bahkan nanti kalau dengan treatment elektrolisa air, karbon, dan sebagainya, dia akan merekat di dalam filter kapasnya gitu. Begitu, Mbak Anissa. Kami pernah kegiatan di Lamongan di PPSA, Mbak. Oh, nggih. Ya, juga dengan Kodim Lamongan yang menghantarkan Kodim Lamongan waktu itu, kemudian promosi, dan dimnya promosi waktu itu. Naik pangkat karena beliau salah satu manfaatkan air hujan di tengah krisisnya ketersediaan air Lamongan waktu itu. Iya, betul. Ya, pokoknya semangat Mbak Nisa, Lamongan penting banget nih. Ya, kemarau memang agak kesulitan air, Bu, karena air tanah kita nanti itu kan pentingnya cenderung itu ya, bagaimana intrusi. kita punya lumbung air dengan cara-cara sederhana. Kita punya galon, kalau perlu Mbak Anissa mulai sekarang ini buka nih donasi galon gitu. Bikin contoh-contoh yang bisa ditiru oleh masyarakat kita. Tapi ingat Mbak, ketika kita berani berubah, ketika kita berbeda, tantangannya banyak. Dan kita harus punya komitmen yang kuat karena untuk konsisten itu dibutuhkan energi yang tidak sedikit, kira-kira begitu. Tapi tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Tetap semangat Mbak Nisa di Lamongan. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya, baik, karena ini dari Sabang sampai Afrika, tadi udah masuk ke Lamongan dan beberapa daerah Jawa. Iya, emang ada Jawa Tengah yang tenggelam. Nah, kita ke Aceh yang kemarin sudah melaksanakan peringatan tsunami. Pak Adi Patra, silakan Bapak. Dan narasumber Ibu Sri, mungkin udah terjawab sih ada beberapa Mas. Tinggal atau biaya tadi dari disampaikan Ibu Sri, paling ini Bu, izin Ibu Sri, apakah ada izin khusus untuk penampungan air hujan ini ataupun memang dibebaskan oleh pemerintah, tidak ada regulasi? Setelah itu mengenai bahan, apakah harus bahan stainless untuk bak penampungan? Dan juga jika ada beberapa daerah yang musim kemaraunya itu melebihi 4 bulanan, itu bagaimana cara kita antisipasinya? Mungkin itu aja Bu Sri dan Mas Noval. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin moderator untuk diulang pertanyaannya karena sangat-sangat kecil volumenya. Oh, dari Pak Adi Fatra tadi untuk penampungannya, apakah harus stand list dan SOP-nya bagaimana Bapak Adi Fatra? Ya, maksudnya SOP untuk penampungan ini apakah harus stainless steel misalnya untuk bak penampungan? Yang kedua, Mas Noval mengenai ini, ada beberapa daerah itu waktu kemaraunya itu melebihi mungkin 4 bulanan ya. Itu biasanya di pertengahan tahun itu kita antisipasinya gimana. Yang terakhir itu izin. Kalau di sungai itu kan ada izin apa namanya SIPA namanya, surat izin penggunaan air permukaan. Dan itu dipajakin gitu. Apakah di air hujan ini free, bebas, gratis? Nah, itu aja Mas Nova. Terima kasih. Iya, menarik yang ketiga itu. Apakah air hujan dipajakin? Silakan Ibu. Oke, Bapak. Salam dari Aceh. Pokoknya Aceh ini juga harus jadi gerakan, Pak, biar nggak tenggelam-tenggelam lulu. Ya, secara prinsip pada dari apapun itu baik, Pak. Yang penting konsepnya adalah tertutup rapat. Atau yang kedua, ketika wadah ini tembus sinar matahari, harus hindarkan dari sinar matahari langsung. Jadi nanti dikasih atap dan sebagainya gitu. Itu sudah sangat aman. Kemudian pertanyaan saya langsung ketiga, yang keduanya masih samar-samar belum terdengar. Yang ketiganya, mumpung air hujan belum dipajekin dan masih gratis, Pak. Makanya ini tantangan buat teman-teman yang bicara tentang politik air, yang bicara tentang masa depan air ke depan, anak-anak sospol nih kayaknya harus merapatkan barisan langsung bicara ke ini atau yang ke ahli hukumnya. Harus bagaimana mengamankan, jangan seperti Amerika yang rakyat sipil ketika nampung air hujan menjadi pidana gitu. Nah ini tantangan kita bersama, tapi saya yakin ketika kita menyiapkan masyarakat kita secara masif, kemudian masyarakat melakukan gerakan bersama, semoga ini tidak terjadi kemudian harus pajak karena air hujan kita melimpah luar biasa kok. Bahkan saat ini kalau yang namanya air hujan itu Jakarta aja, kalau yang namanya Bogor hujan itu udah ketir-ketir karena takut tenggelam kira-kira gitu Pak. Jadi aman-aman aja termasuk bagaimana Aceh ini perlu banget dikelola. Izin moderator nomor 2 pertanyaan apa ya? Bagaimana kalau terjadi kemarau panjang dan hujannya itu dalam beberapa bulan saja, Ibu? Apa cara menanggulangi itu, Ibu? Oh ya, cara penanggulannya kalau kemarau, kalau terkait dengan khawatir tentang kualitasnya, yang penting konsep tadi dipakai, tertutup rapat, kemudian apa namanya, dihindarkan dari sinar matahari. Kalau wadahnya tembus sinar matahari itu aman secara kualitas. Sekarang secara kuantitas, Bapak harus menghitung nih kebutuhan saya dalam satu rumah tangga ini per hari berapa. Kemudian kita kalikan per bulannya, kita kalikan masa kemarau karena masing-masing daerah ini masa kemaraunya beda. Kemarin Aceh lebih dulu hujan gitu. Nah, nanti setelah kita kalikan masa kemarau, nanti akan ketemu jumlahnya dan itulah yang harus kita bikin lumbungnya. Nah, lumbungnya nanti bentuknya seperti apa disesuaikan kemampuan ekonomi masing-masing. Jadi sekali lagi disesuaikan kemampuan ekonomi masing-masing. Oh kami bisa nih bikin dari tanah yang gede gitu, nggak masalah. Oh kami pakai tandon yang kemudian kita paralel, oke. Oh kami punyanya donasi galon, pakai galon-galon boleh. Pakai bak-bak biru boleh gitu. Tapi konsepnya bagaimana kita hitungkan manajemen dengan baik karena hari ini kita bicaranya tentang sustainable living, salah satunya bagaimana kita bicara tentang memanajemen kebutuhan air kita dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan pengelolaan air hujan kita. Aman Pak, insya Allah aman. Secara kualitas aman, kuantitas tinggal kita hitungkan. Kita bisa nanti membantu menghitungkan Pak. Baik, terima kasih Mas Noval, Bu Sri. Pokoknya makasih dengan Aceh ya. Di Aceh Anda bisa disambungkan dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi namanya Bu Rida. Oke, baik. Baik, Bu. Bu Rida ini juga gencar banget karena S3-nya kebetulan ambil datanya di tempat kami salah satunya, Pak. Baik. Di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Bu ya? Provinsi ya, namanya Bu Rida. Siap, Bu. Terima kasih Bu Sri, Mas Nova. Siap.
Ya, Ya, sama-sama Pak. Salam buat Aceh. Pokoknya Aceh harus semangat, Lamongan semangat. Kita saatnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ini nah, kita semua harus masifkan gerakan ini. siap. Udah di-mention. Merauke, Papua, Pak Yohanes. Silakan langsung. Siap, terima kasih ini. Iya, salam dari Manokwari, Bu Sri, dari Papua Barat. Manokwari. Hai. Ya, tapi lahirnya saya di Merauke, jadi memang betul terjawab. Saya dari Merauke, hanya mengungsi ke Manokwari begitu. Mungkin hal yang pertama, terima kasih mendapat inovasi dan pencerahan baru terkait penampung air hujan. Mungkin sedikit agak sharing sedikit ya. Kami juga lagi buat sama Bu dengan Ibu, tapi ini sharing kami di Pramuka itu ada sistem ijuk, ada sistem batu yang kami juga sekarang lagi coba buat di Manokwari. Tapi belum maksimal ya. Tapi terima kasih hari ini dengan teknologinya, inovasinya Ibu. Coba kita nanti coba kolaborasi dan integrasikan dia. Itu yang pertama Bu, bahwa memang hari ini kita merasa penting berdasarkan perwilayahan tadi. Ibu sampaikan memang kita di Manokwari walaupun curah hujan tinggi, tapi kita kesulitan air mulai dari pesisir sampai pegunungan. Ini jadi persoalan kita untuk air bersih. Dan kenapa kita hari ini di Manokwari untuk menggeluti ini memang air menjadi persoalan ya, kehidupan penting begitu. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, sedikit kita naikkan teknologinya. Kita dengan standar ramah lingkungan kami gunakan panel surya Bu. Terima kasih Ibu sudah pembanding harga tadi. Kita menggunakan panel surya mahal Bu ya. Tetapi kapasitasnya cukup besar memang untuk kita satu kampung, kita dorong dengan teknologi. Kalaupun nanti berkenan, bisa tidak Ibu bandingkan atau mungkin Ibu sudah pernah coba bandingkan terkait dengan penggunaan panel surya atau belum ya? Kami ini masih dalam perancangan sih yang panel surya. Itu yang kedua Bu. Yang ketiga mungkin hanya tambahan Bu. Tambahan saja bahwa kami juga sudah studi banding dengan perusahaan di Jakarta itu terkait dengan pemanfaatan air permukaan. Teknologinya mahal, itu anak bangsa, tapi belum diakomodir oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kita lagi dorong ya. Tapi Jakarta lagi pakai itu pengelolaan air permukaan, bagus sekali. Jadi semua air limbah bisa jadi langsung jadi air minum. Dan yang kedua adalah teknologi, kita juga di pesisir, kalaupun ada teknologinya, kita lagi bikin teknologi untuk rubah air laut jadi air tawar, Bu. Kita pesisir sulit sekali kita di Papua karena semua pesisir dan pegunungan. Mungkin ini sharing saja ya Bu, dengan pengalaman Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan bisa sinergi apa yang kami buat hari ini dan dari pengetahuan dan inovasi Ibu dan teman-teman di Jogja. Bisa ketemu nantinya Bu. Salam hormat, salam lestari. Sukses Bu. Salam lestari. Wah, terima kasih Merauke, Manokwari. Kalau kapan-kapan Bapak berjalan-jalan ke Merauke, silakan Bapak mampir di Restoran Naga atau di Hutan Wisata Lotus. Oh, siap. Minta saja ketemu sama yang punya. Oh, ya, siap. ketemu sama yang punya, saya ingin belajar air hujan. Oh, siap. Satu, oke ya. Kami pernah di Merauke, Pak. Jadi kami beberapa hal kami lakukan, teknologi termasuk dengan panel surya juga kami terapkan di sini, Pak. Baik. Ya, kami sudah terapkan juga dengan teknologi panel suryanya. Jadi kita memang kami pelan-pelan kalau bisa, termasuk yang sudah Bapak lakukan, bagaimana kita yang sekarang baru digencarkan istilah bioprospeksi. Kita memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita tanpa merusak, tapi mampu memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Semangat Pak, itu bisa dilanjutkan. Soal secara teknis, kemudian masing-masing daerah, caranya, teknisnya dengan kearifan masing-masing silahkan. Tapi konsep yang paling kita pegang hari ini adalah bicara tentang sustainable living. Mohon izin Pak, kenapa kami kemudian sangat hati-hati dan wanti-wanti tentang penggunaan air permukaan maupun air dalam? Karena ketika kita keenakan dengan fasilitas yang ada seperti yang terjadi di Jawa saat ini, yang terjadi memicu krisis air yang tidak ada ujung pangkal selesainya. Ini yang harus kemudian kita mitigasi di Merauke, Manokwari, dan sekitarnya di Papua lah kira-kira begitu. Nah, kami ingin teknologi-teknologi terapan sederhana yang bisa diaplikasikan masyarakat secara mudah. Jangan kemudian teknologi ini hanya kita yang tahu. Mohon izin, tanpa elektrolisa air hujan, itu sebetulnya tidak masalah, cukup ditampung, tapi yang jadi kunci Pak, harus ada contoh baik, itu kuncinya.
Masyarakat kita hanya untuk contoh yang bisa dilihat. Kalau dalam kebutuhan sains dan sebagainya, dalam rangka pembuktian ilmiah, silahkan. Tapi masyarakat kita butuh solusi yang cepat. Kebetulan kami di tahun 2023 awal, kalau nggak salah, kami memberikan BIMTEK pada seluruh petinggi di jajaran Mabes AD. Nah, kami ingin ini bisa diterapkan juga di seluruh Indonesia. Karena kalau TNI AD itu kan punya nih sampai di tingkat bawah, sampai di kelurahan dengan babinsannya dan sebagainya. Nah, kami ingin Bapak nanti juga kolaborasi dengan tentara ini atau dengan unsur-unsur yang lainnya, Pak. Saya sekali lagi matur, kita nggak bisa berdiri sendiri. Dalam menyelesaikan problem ini kita harus bergandengan tangan yang nanti penyelesaiannya sesuai kapasitas kita masing-masing, sesuai kemampuan kita masing-masing. Pokoknya apa yang sudah dilakukan Bapak, yuk lanjutkan apapun itu. Tapi konsep yang Bapak pegang saya salut. Bioprospeksi memanfaatkan potensi lingkungan yang ada tanpa merusak, tapi mampu menyelesaikan permasalahan kita. Tadi memang di Merauke, di Papua secara umum ironinya adalah air hujan melimpah, tapi airnya berbahaya sangat mahal. Itu tadi distraksinya itu kemarin banyak petinggi-petinggi yang menyampaikan kami airnya beli sekian-sekian. Apa nggak ada hujan? Saya bilang. Nah ini pentingnya satu edukasi, membedah edukasi, meyakinkan mereka. Nah meyakinkan yang paling mudah adalah dengan contoh baik pembiasaan yang kita lakukan. Kira-kira begitu. Contoh kecil kalau anak-anak kecil di tempat kami itu minum air hujan, mereka ditanya kok minumnya di sini? Iya di sini minumnya air hujan gitu. Dan itu akan menjadi transfer knowledge, literasi bagi anak-anak tersendiri. Begitu Bapak, semangat Merauke, semangat di Papuanya. Siap. Izin Bu, satu antisipasi kita untuk sumur resapan. Ya, saya tidak bicara daerah lain ya, tapi kasus kami di Manokwari cukup tinggi dengan kasus pencemaran sumur resapan. Artinya penggunaan air bawah tanah ya. Ini kalau kita gunakan penampung air hujan, kira-kira ada inovasi untuk kita antisipasi pencemaran penggunaan sumur resapan penampung air hujan ini ya. Mungkin ada inovasi sedikit Bu. Nah, yang penting konsepnya satu, cara menampung adalah saat yang tepat dan cara yang tepat, itu konsepnya. Yang kedua, cara penyimpanan yang tepat menjadi penting. Tapi optimalkan apa yang ada di masyarakat sekitar kita. Optimalkan dulu. Kalau misalnya mereka menggunakan gentong-gentong, pakai aja gentong-gentong yang penting bersih. Jangan kemudian termancing harus dengan teknologi ABCD, jangan dulu. Yang penting Bapak melakukan apa yang ada di sekitar Bapak, dan itu contoh yang luar biasa. Karena nanti kalau yang contoh kita buat ini, sekiranya masyarakat keberatan secara kos, ini nanti menjadi problem yang lain juga. Tapi ke depan pelan-pelan itu bisa dilakukan ketika kita sudah bisa melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Begitu Pak. Baik Bu, makasih Bu. Sukses Bu. Sama-sama Pak. Salam ya dari Jogja untuk Manokwari. Siap. Ya, oke. Baik. Siap Pak Imam. Silakan Pak Imam. Terima kasih Mas Nopal. Mbak Sri, terima kasih materi sharingnya sangat bermanfaat sekali buat kami semuanya. Baik, terima kasih kesempatannya. Mbak Sri, saya dari Kuningan, Jawa Barat, Mbak. Ya. Dari? Kuningan, Jawa Barat. Oh, Kuningan, Jawa Barat, oke. Ya. Baik, Mbak Sri, ada 2 pertanyaan saja. Yang pertama, kami ingin mengetahui apa ya daya dukung yang diberikan pemerintah kepada kegiatan yang sudah dilakukan oleh Mbak Sri dan teman-teman. Kemudian yang kedua ini untuk mengadopsi atau mungkin nanti mudah-mudahan kami bisa ke sana untuk belajar, Mbak. Itu kira-kira kami berapa lama ya bisa belajar di sana, kemudian mekanisme pengajuan untuk belajar ke sananya seperti apa, Mbak Sri? Itu saja, Mbak Sri. Terima kasih, Mas Nova, Mbak Sri. Assalamualaikum. Izin moderator dibantu diulang. Di sini tidak terdengar sama sekali. Kebetulan mulai hujan deras. Iya, siap Ibu. Atau melalui chat tulisan agar saya bisa baca intinya saja. Saya ulang aja Ibu. Mohon maaf. Pertama, daya dukung pemerintah itu sejauh mana kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Ibu,
jika jika mau belajar ke sekolah air hujan Banyu Bening itu seperti apa kayak gitu, atau nanti APSK bisa koordinir bisa berkunjung ke Busri kayak gitu, itu kayak gimana enaknya kayak gitu Bu? Mas Noval nggak terdengar, tolong dituliskan. Oh iya iya, baik 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 baik. Intinya aja kecil, apa poinnya gitu. Nggak terdengar, mohon maaf. Mohon bersabar ya Bapak yang di Kuningan ini, Bapak Imam. Ya, sama-sama Mbak Sri. Begitu Terima Ibu kasih kurang Mas lebihnya. Nopal. Nanti sambil di ini ya Pak, sambil di kalau ada yang Tidak terdengar sama sekali. daya dukung pemerintah sejauh mana Ibu kayak gitu. Terus jika ingin belajar seberapa lama? Ya. Nggak terdengar sama sekali. Sudah kami tulis di kolom chat Ibu. Mohon maaf ya, ini teman-teman nggak terdengar sama sekali. Di sini hujan deras. Bisa pertanyaan melalui WeChat di nomor kami. Akan Oh, kami jawab. Ya 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 Bu, saya bantu Bu. Kebetulan di sini hujan deras, jadi nggak terdengar. Di kolom chat sebenarnya udah diketik Ibu. nggak dengar Mas. Nah, Oke. nggak terdengar Mas Noval. Oh Oh iya iya iya. iya. Bu, bentar Bu. Nah, tolong ya. Izin bertanya Ibu. Tolong bacain pertanyaannya. Saya ada ubah online sama Izin Ibu, soalnya tidak terdengar Bu. Mohon maaf, Bu. Suaranya tidak terdengar, Bu. Masih di mute Ibu.
Tes. Ibu masih diingat? Suaranya tidak terdengar narasumbernya. Nggih, udah kami chat dan udah kita sampaikan lewat Zoom juga. Ini bagian dari apa ya, hal plus dan negatif dari air hujan ya Bapak Ibu. Jadi air hujan bisa ganggu sinyal, bisa juga dikonsumsi dengan baik kayak gitu. Mohon bersabar. Mas, kalau bisa minta tolong diputerin lagi videonya, Mas, sambil menunggu si ibunya. Oh, baik, baik, baik.さて、世界では今、気候変動の影響とみられる異常気象が相次いでいます。インドネシアでは去年、長い乾季に襲われ、広い地域で干ばつによる水不足に陥りました。一方、スマトラ島では今年3月には強い雨が降った後、洪水や地滑りが発生。5月にも大雨による鉄砲水などの影響で多数の住民や住宅が巻き込まれました。雨季には大量の雨に悩まされる一方、乾季には水不足になるという極端な状況です。危機感を覚えたあるインドネシア人女性が雨水を溜めておき飲み水に変える活動に乗り出しました。インドネシア・ジャワ島中部。住宅街の一角にひときわ目立つ巨大な貯水タンクが。設置したのは主婦のスリ・ワユニーシさんです。20-an ribu lebih ya. Air yang masuk di sini itu sudah 3 kali. 1, 2, 3. Ini tidak mendengar. 雨どいを通して溜めた水はフィルターなどで浄水され、ずらりと並んだこちらのプラスチックの容器に集められます。これを電気分解して飲み水や料理にも使っています。雨水をろ過して作った飲料水です。匂いもなく、とてもまろやかな味わいがします。インドネシアでは上水道が整備されていない地域もある上、水道水はそのまま口にはできません。ほとんどの人が飲料水を購入しています。スリさんはこの雨水を近所の人たちに無料で提供していて、評判を聞き、わざわざ遠くから水を求めてやってくる人もいるといいます。Air aqua sudah enggak lagi, sumur juga enggak saya minum lagi. Kalau menurut saya Mbak Nuning ini ya sangat positif ya. Dulu sebelum ada Mbak Nuning kan air hujan ini kebuang-buang aja. スリさんは2012年から雨水の利用を開始。水を研究する団体の協力を得たり、地元の大学のろ過技術を参考にしたりしながら、10年以上かけて雨水を飲み水にする仕組みを整えてきました。その水は多くの人々の喉を潤し、取り組みはインドネシア政府も後押ししています。
さらに乾季には生活用水に使う地下水が不足する地域も。スリさんは雨水を活用して地下水の利用を減らしたいと考えています。Kita tampung, kemudian kita kelola dengan baik, nanti baru sisanya kita kembalikan ke dalam tanah. Untuk apa? Untuk menggantikan air tanah yang selama ini kita ambil gitu. スリさんは雨水の有効活用をさらに多くの人に知ってもらいたいと活動を始めました。Di mana-mana beritanya tentang banjir, longsor, genangan, benar nggak? Kemarau sebentar, trennya apa? Nggak ada air. Tanpa mengembalikan ke dalam tanah akan berdampak di kemudian hari terjadi krisis. 雨水学校と名付けたこの講座。大学生や近所の人などに水資源の貴重さや雨水の活用方法について教えながら、自らの取り組みへの理解を訴えています。Ini sangat pengetahuan baru karena dari dulu bahwa air hujan ini kotor dan tidak mungkin diminum. Iya, menurut saya sebagai solusi sih, dan saya juga nggak pernah kepikiran kalau misalnya akan bisa seperti ini. Jadi menurut saya ini sangat pengetahuan baru untuk saya juga. 先週からインドネシアのバリ島で開かれている世界水フォーラム。各国の政府や国際機関などの代表が参加し、世界各地の水をめぐる問題について話し合われました。世界各地で水不足が叫ばれる中、国連も今、清潔な水を手に入れる手段として雨水の有効活用を呼びかけています。その関連イベントにスリさんの姿もありました。活動をした主催者に招かれ、自らの取り組みを紹介する展示を行ったのです。Saya jujur saja sangat tertarik dengan sana ini karena memberikan pengetahuan dan edukasi bagi kita, terutama masyarakat dari Ambon, daerah kepulauan yang rentan terhadap sumber air. Dan satu-satunya jalan adalah panen air hujan. スリさんは今、雨水の輪を国外にも広げていきたいと考えています。Yang paling penting adalah kesepahaman yang sama, melakukan hal yang sama menuju ke perbaikan krisis ini. Kita harus masing-masing ini menjadi bagian dari yang mampu memberi solusi, bukan bagian dari masalah. 雨水がいわば無料の天然資源になるということで、雨季をうまく生かしたインドネシアらしい取り組みだなと感じましたね。ただ一方で課題もあるんです。スリさんの自宅の設備はこれまで日本円で68万円ほどかかっているそうなんです。仮にですね、1000リットルのタンク1つなど最低限の設備だけでもTes Bapak Ibu, Bu Sri gimana? Ya, karena berhubung hujan jadi terganggu dan waktu sudah menunjukkan jam 11 Bapak Ibu. Nanti kita akan follow up lagi mengenai tentang hal-hal ke belakangnya, terutama setelah ini ada uji kompetensi yang akan kita kirimkan. Waktunya cukup lama, sekitar 2 minggu untuk dikerjakan Bapak Ibu, karena saya tahu Bapak Ibu juga perlu refreshing dulu. Ada Nataru kayak gitu, jadi silahkan Bapak Ibu juga bisa refreshing dulu, baru setelah itu bisa dikerjakan. Karena emang waktu dan juga jaringan yang tidak memungkinkan, baik marilah kita tutup acara pertemuan keempat dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Betul. Absen akan kita kirim, terus untuk uji kompetensinya akan kita kirim juga lengkap semuanya untuk dijawab dan disubmit nantinya. Terus untuk kita lagi usahakan untuk kita bisa terjun langsung di lapangan field study mengenai hal-hal teknisnya kita akan sharekan. Jadi untuk yang ready saat ini absensi dan juga uji kompetensinya Bapak Ibu. Untuk field study kita lagi koordinasi detail rapat untuk suksesinya kayak gitu. Belum bisa kita share lengkapnya kayak gitu. Nanti akan kita share untuk ketika udah semuanya udah selesai. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebelum kita tutup. Karena ini terakhir, izin on cam dulu Bapak Ibu untuk kami dokumentasi. Oke, kita juga foto sama Bu Sri ya. Jarang-jarang kita foto dengan orang yang sudah dapat penghargaan setingkat nasional 9, ya kan? 9, ya. Oke. Mantap. Izin saya hitung Bapak Ibu. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Sebenarnya banyak hal yang pengen kita kolaborasikan, entah riset nanti kita bisa MOU bersama semua pentaheli kayak gitu, sekaligus bisa field study, syukur kayak gitu, dan luarannya nanti Bapak Ibu bisa submit untuk kita bukukan kayak gitu buat kenang-kenangan kita semua. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata disengaja ataupun tidak disengaja mendampingi Bapak Ibu sekalian. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Muhammad. Mas Muhammad, Bu Sri. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri. Ya, Mbak Sri, terima kasih. Teman-teman sukses semuanya. Pamit ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sukses semuanya.